Boleh saya balik ke alam Vivin ya. Biasanya kalau dengan situasi outdoor activities gitu ya, apalagi kebanyakan itu kan ya meskipun tidak menutup kemungkinan cewek juga ada gitu ya. Tapi majority kan kalau bilang rasio tuh cowoknya melulu gitu. Ada nggak yang godang-godain terus usil-usilin gitu? Atau ambil kesempatan gitu? Pernah ngerasain itu waktu SMA pertama kali awal-awal karena kan saya pernah naik gunung sendiri. Oke. Ijendil Ijen naik dulu, gunung. naik gunung. Ngapain? Bolang maksudnya? Modelan kayak saya jangan dilarang, dikasih info sebanyak-banyaknya biar aman dan tersalurkan. Ini susah. Kita jumpa dalam program Kopi ketika orang perlu informasi dan tamu saya bikin grogi saya sendiri gini ya. Karena kalau membaca profilnya, tamu saya ini merupakan sosok yang apa saja bisa. Kalau pecinta kopi browsing namanya, masukin ke Google Vivin Maidarina. Masukin aja Vivin Maidarina, akan muncul banyak artikel tentang sosok yang tadi. Tapi yang membuat saya penasaran ya, ini kali kita hadirkan dalam program kita, langsung kita akan tanya-tanya tentang Vivin. Vivin, selamat datang di Kopi ketika orang perlu informasi. Ya, terima kasih sudah diundang ke sini ngobrol-ngobrol kita hari Tapi ini. bentar, jujur ini groginya beneran nih. Saya tak ngopi dulu ya, saya ngopi dulu. Kalau mau minum kopi, Boleh ya ini ya? monggo. Tahu aja kalau saya juga suka ngopi. Nah itu kan nggak salah kalau kita ketemu Vivin. Minum, ya dinikmati. Kopi kapal api. Vin, saya mau pendalaman. Kalau kita buka di Google dan masukin namamu gitu ya, banyak sekali artikel sudah menceritakan tentang siapa sih sosok Vivin. Bahkan ada sebuah artikel yang menyebutkan gunung, lautan, bahkan daratan itu udah dijelajahi gitu ya. Tapi sebetulnya kalau kita bicara soal Vivin, siapa sih Vivin itu ya? Traveler. Itu aja. Sesimpel itukah identitas sebagai seorang traveler? Traveler karena bisa mencakup segalanya gitu kan. Traveler berarti ya nulis, ya motret. Ya cari duit lewat jalan-jalan juga. Oh gitu. Iya. Banyak sekali kalau lihat di postingan di Instagram gitu ya, banyak activities yang sudah dimuat. Mulai nulis, bahkan kalau saya lihat mundur jauh gitu ya, Vivin juga punya latar belakang jurnalis yang memang mungkin berkait dari nulis tadi ya. Ya. Itu gimana story-nya? Bisa kasih tahu dong, histori seperti apa sampai seperti itu? Jadi emang awalnya sejak SMA nih suka ikutan pecinta alam gitu. Terus keterusan kan sampai dan seterusnya akhirnya menjelajah lah ya. Terus kan sayang nih kalau perjalanan ini nggak diceritain gitu kan. Kayak kita ngobrol, aku kemarin habis dari ini loh, besok ketemu lagi, aku habis dari ini loh. Kan enak ya kalau dirangkum dalam bentuk tulisan. Itulah awalnya. Jadi mulai dari naik gunung, terus belum menyelam itu, naik gunung, daratan, paling kalau ke pulau ya berenang-renang tipis-tipis gitu aja, terus mulai dituliskan di salah satu media, kemudian ya udah keterusan, setiap saya jalan-jalan saya tulis, gitu. Ya dan luar biasa juga, tidak hanya pecinta alam atau aventurir, tapi Vivin juga punya pedulian sosial yang luar biasa. Cuman yang membuat pertanyaan saya gini, jadwalnya rame, padat, juga terlibat dalam kegiatan yang corporate gitu ya. Terus ngatur jadwalnya gimana ya, menyeimbangkan antara kebutuhan yang satu dan kebutuhan yang lain gitu. Gimana? Kalau yang sebelumnya kan lebih ke ikut di perusahaan yang lebih tertata gitu lah, ada jam kerjanya lah ya dari Jam pagi kantor. sampai jam kantor gitu, dan ada cutinya. Oke. Itu jadi dulu itu ya mixing antara kerja, malamnya kegiatan sosial, di hari-hari libur atau hari kecepet nih kita manfaatkan dong buat liburan itu. Kalau dulu seperti itu. Nah, makin hari pekerjaan aktivitas bergeser, mulai yang serba online. Nah, itu semakin nggak karu-karuan sih, jadwal online itu makin lebih nggak tertata sebenarnya. Kita yang harus menata. Jadi biasanya aku masih manual loh, punya buku catatan. Oh ya? Iya. Oh nggak pakai PDA atau apa gitu ya? Kalau Google Calendar tetap. Okay. Cuman kalau catatan itu lebih kayak list to-do-nya apa hari ini, dicentang-centang mana yang belum, itu lebih membantu mengingatkan. Oke. Itu. Bicara soal catatan pribadi begitu ya, kira-kira apa yang bisa membuat Vivin memastikan bahwa assignment ini aman, clear, semuanya totally beres gitu. Itu gimana notanya ya? Karena banyak aktivitas nih A, B, C, D, maksudnya pengelompokannya, saya bagi pengelompokannya. Yang ini pengelompokan A itu misalnya kayak kegiatan sosial nih, list to-do-nya apa bulan ini, tulis dulu semua. B apa aja. Nah, itu setiap pagi dicentangin, dilihat mana yang
udah, mana yang belum. Termasuk kalau kalau ada deadline, kejar tayang akhirnya. Jadi ada tenggat waktu itu biasanya kayak nulis, kadang itu kalau diajak nulis bareng itu ada tenggat waktunya. Yeah. Atau misalnya ada, kalau kantor pasti urusan report lah ya, pasti ada tenggat waktunya. Nah, yang ada tenggat waktunya itu yang memang harus di stabilo gitu, lebih di Highlight. yes. Gitu. Tapi ya itu manual, meskipun Google Calendar lebih ke arah meeting online akhirnya. Dalam situasi multitasking seperti itu, apa kira-kira tantangan yang paling Vivin rasakan gitu? Ya itu, kalau kadang itu urusan A, oke, saya bisa, urusan B, oke. Ketika pas hari H, mate, cek ake, gurung mari kabeh. Kayaknya nggak bisa nolak gitu ya, nggak ada no tuh nggak ada ya kan? Ada, sometimes ada no-nya, masih ada no-nya. Cuman kadang untuk sesuatu yang pingin banget gitu, atau pingin bantu, atau memang keharusan, itu pasti iya kan gitu kan. Nah itu yang kalau deadline-nya barengan, mate, belum hari, jadi sampai malam kadang. Untuk ngelemburin itu. Orang lain yang lebih ketar-ketir akhirnya. Yeah. Ini bakal selesai nggak di tangan Vivin gitu. Tapi orang yang udah paham dengan cara kerja saya, pasti ini kejar tayang hari ini, besok aman gitu lah. Ada nggak konflik dari antara perusahaan satu kepentingan lain ada kira-kira konflik? Enggak. Kalau yang masalah itu aman sih. Aman ya. Aman. Cuman ya pokoknya memastikan prioritas dulu yang mana yang harus diutamakan. Priority. Kalau piranti lain selain Google Calendar ada lagi mungkin? Ya, catatan. Block note, catatan udah catatan yang kekinian nggak kertas. ada ya, model-model tablet atau apa itu nggak pakai? Enggak. Paling Google Calendar sama bener-bener diary lah ya, kalau zaman dulu ngomongnya diary, bener-bener yang itu. Nah, kalau misalkan jadwal padat, agenda tanggung jawab juga banyak gitu ya, urusan eksternal juga banyak. Tapi gimana dengan kehidupan pribadi? Noto awak itu kan juga butuh Olahraga. waktu toh, olahraga. Paling nggak menyempatkan, meskipun akhir-akhir ini ya tidak dapat dipungkiri nih agak sering bolos. Karena itu kan disiplin diri ya, nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang mecutin istilahnya ya. Kalau pingin sehat ya sebenarnya aktivitasnya olahraga, ngerilis stres juga lewat olahraga. Jadi ya menyempatkan sih biasanya. Terus peran keluarga gimana? Keluarga so far sendirian. Support ya. Ya kalau yang sepupu dan sebagainya sih support. Aman-aman saja. Aman-aman aja. Vivin tuh cewek loh, kira-kira ada nggak? Vin, kamu tuh cewek loh, nggak wedi lah, naik gunung, turun gunung, nyelam segala macam. Ini certified diver ini. Perjuangannya dulu. Certified diver ini, gimana? Iya dulu kan saya anak tunggal. Anak tunggal cewek, udah kebayang dong orang Ya, tua. protektif banget pasti. Sejak awal naik gunung yang waktu SMA itu. Jadi ya pasti, kamu mau jadi tentara dah? Pakai acara naik gunung segala. Beneran iya? ditanya gitu. Oke. Loh, ya enggak, emang enggak boleh gitu ya. Tapi kebetulan waktu itu klub pecinta alamnya ini support. Jadi misalnya kalau ada orang tua yang enggak setuju gitu, main ke rumah, ngobrol. Ini loh kenalan. kegiatannya, aman, begini-begini. Sampai akhirnya dapat restu lah. Sampai ya akhirnya kalau udah pamit pergi itu udah nggak ada pertentangan lagi. Kalau dulu awal-awal ya, mau kemana? Nggak usah, ayolah. Jadi masih ada sisi itunya lah. Sampai ditanyain seperti itu. Kalau gunung di Indonesia ini udah kemana aja, Vin? Gunung, kalau 3 gunung berapi tertinggi udah, yang belum yang di Papua lah ya. Butuh waktu panjang, kosnya lumayan. Yang lainnya ya so far udah lah ya. Bisa Kalau keluar sudah? keluar satu aja di Malaysia, Kinabalu. Oh, kirain Everest gitu ya? Belum. Itu wishlist. Oh, wishlist. Oke, luar biasa, mudah-mudahan. Nah, kalau misalkan dengan situasi tugas banyak gitu, padat gitu, kapan? Me time-nya kapan? Me time-nya ya kalau malam. Iyalah. Jadi kalau ya Waktu tidur maksudnya? enggak. Jadi kayak nonton itu termasuk Oke. me time. Olahraga itu termasuk me time. Enggak ngurusin apa-apa kan, urusin diri berarti itu me time. Olahraga, nonton, masak kayak gitu. Suka juga doyan meskipun kesannya tomboy ya, tapi Iya. merawat diri itu juga tetap gitu. Itu me time-nya. Itu ya di sela-sela itu tetap di paling enggak termasuk dijadwalkan juga. Kalau nonton enggak lah ya, kalau misalnya udah capek atau butuh ide ya udahlah malam gini nonton gitu, jam 10 nonton sampai jam 12 tidur istirahat. Tapi kalau pas kejar tayang ya enggak nonton. Olahraga pagi atau sore sih, sesempatnya yang mana. Ntar ngopi dulu nih, jujur. Seru ya? Jujur, waduh ini aku rada grogi nih karena
sebenarnya pengen tahu background Vivin itu kan MIPA ya di ITS gitu ya, backgroundnya MIPA gitu. Dengan dunia seperti sekarang ini nyambung nggak sih? Kalau kuliah itu soalnya menurutku hanya melatih logika, disiplin, tanggung jawab, lebih ke arah itu sih. Hal-hal lain bisa dipelajari. Sebenarnya itu. Cuman memang memilih fisika waktu itu karena saya itu suka analisa hitungan, persamaan-persamaan yang rumit itu suka banget Nah, sih. ini cocok perempuan ya. Jadi perempuan ini mesti hitung-hitungan gitu ya. Hitung-hitungan ya. Hitung-hitungan. Kemarin udah beda ya, itu hitung-hitungan yang beda ya. Vin, menjaga fokus karena kan banyak yang di handle. Menjaga fokus gimana strateginya? Ketika mengerjakan sesuatu ya udah tune in di itu. Oke. Jadi kan report, misalnya kalau urusan kantor pasti terkait dengan report. Kalau urusan nulis, ya nulis itu kan, maksudnya ngarang gitulah ya. Kemudian kalau misalnya ngerjakan apalagi desain misalnya, ya udah. Jadi fokus terus handphone ini sekarang ini Kenapa? penjahatnya kan terganggunya ini kan sama handphone. Oh, Ditaruh dulu aja. distraction. Oke. Iya, ya ditaruh dulu. Gitu. Jadi ya ketika udah oke, 2 jam pertama ini aku akan mengerjakan ini, udah fokus di situ. Taruh dulu. Sampai selesai, istirahat, minum kopi mungkin gitu kan, terus switch ke aktivitas lainnya atau report lainnya kayak gitu sih. Yang menarik itu di bio-nya Vivin di Instagram gitu ya, kalau pecinta kopi buka-buka Instagramnya Vivin itu ditulis banyak macam-macam gitu ya. Kadang juga makan-makan gitu ya. Iya. Tapi Terus kopi yang utama sih kalau di jalan-jalan. gunung itu kalau sama geng gunung itu kalau ngopi kan undangan ngopinya di puncak. Oh Ayo iya, ngopi guys di puncak. Puncak mana nih, ngopi di puncak mana lagi nih kayak Iya, gitu. nampaknya perlu ngajak ngopi nih ya di puncak. Terus relax sudah, kerjaan oke banyak. Tapi kan deadline ada. Terus kelola stres gimana? Pasti kerjaan pasti ada pressure-nya toh. Ada. Apa kiatnya? Ya kalau udah stresnya itu ketika mepet. Tapi kalau nggak dikerjain ya nggak akan selesai. Rilisnya ya kalau udah banget sih, memang yang paling efektif buatku olahraga. Oke. Lari paling simpel. Lari atau yang kardio yang emang gobios keringetan itu kayak ya bener-bener merilis lah. Plus ya kalau jalan-jalan pasti hilang lah stresnya. Iya. Ada Jadi nggak jadwal jalan-jalan juga harus ada. selain alam apa hobi belanja itu nggak ada ya? Belanja suka sih. Tapi mungkin belanja yang lebih yang unik-unik ya. Maksudnya kayak kalau ngelihat tas yang unik. Jadi bukan yang lebih cenderung yang unik ketimbang yang bermerek ya. Emang mahal juga sih. Jadi cenderung yang mencari yang unik-unik suka sih kalau belanja cewek lah ya pasti. Baju yang unik, model yang aneh-aneh. Suka sometimes. Juga. Tapi kayak jadwal belanja itu kayak nggak terlalu yang kalau diajakin temen, ayo nge-mall gitu baru nge-mall paling. Saya balik ke alam. Cinata gitu ya. Boleh saya balik ke alam Vivin ya. Biasanya kalau dengan situasi outdoor activities gitu ya, apalagi kebanyakan itu kan ya meskipun tidak menutup kemungkinan cewek juga ada gitu ya. Tapi majority kan kalau bilang rasio tuh cowoknya melulu. Gitu. Ada nggak yang godang-godain terus usil-usilin gitu? Atau ambil kesempatan gitu? Pernah ngerasain itu waktu SMA pertama kali awal-awal karena kan saya pernah naik gunung sendiri. Oke. Ijendil Ijen, naik gunung. Naik gunung. Ngapain? Bolang maksudnya? Iya, ya kalau dulu kan istilahnya kalau pelariannya dulu ke gunung. Kalau misalnya sumpah masa liburan nggak kemana-mana naik gunung. Kalau teman-teman pada nggak bisa ya udahlah berangkat sendiri gitu. Nah, yang waktu SMA itu waktu itu lebih mikirnya gini, aku tuh lebih takut orang daripada setan. Dalam tanda kutip setan yang, maksudnya kan orang kan sering nanya di gunung ketemu setan, lebih takut orang gitu. Soalnya waktu itu kan masih naik angkot, nah kan takutnya digondol sama sopirnya. Jadi kan pasti ditanyain. Jadi waktu itu, tapi nggak yang touching ya, cuman kayak mau kemana, nggak ikut saya aja, kayak gitu-gitulah. Nah tapi akhirnya dari itu belajar bahwa memang saya harus bersikap maca tegas, maca cool, maca cuek, wes pokoknya nggak yang lemah gitu. Jadi tidak boleh menunjukkan ekspresi lemah. Setelah itu nggak pernah ada digoda-goda. Dalam situasi seperti itu, apakah Vivi juga menyiapkan diri dengan mungkin bela diri atau apa atau senjata? Kalau itu sih gitu? senjata nggak pernah bawa. Tapi kalau bela diri ya SMP pernah lah ya belajar dikit-dikit. Cuman ya
syukur tidak pernah terjadi apa-apa gitu. Jadi umpamanya kalau nunjuk itu pasti tepat ya. Vin, kalau bicara soal multitasking, kemudian banyak kerjaan, banyak target, tentu saja waktu juga mendesak gitu. Gimana mengelola diri supaya tetap efisien, efektif, tapi produktif? Ya apa yuk? Ya, fokus itu tadi. Kalau kita udah fokus pasti, jadi gini, terutama yang paling sulit itu adalah nulis. Kalau yang pekerjaan nulis ya. Kalau nulis itu kan orang biasanya butuh ide, butuh fokus, butuh kadang kayak nulis depannya aja nggak selesai-selesai terus ya udah ditinggal gitu. Padahal sebenarnya sekali duduk bisa. Bahasanya sekali duduk bisa, tuliskan aja apa yang ada. Kuncinya ya fokus gitu. Jadi memang ya kalau report sih gampang gitu kan. Kalau nulis yang memang tantangannya paling berat yaitu fokus. Fokus kita kayak bikin skripsi aku biasanya. Ini nulisnya tentang ini ya udah langsung nulis ininya. Kalau dalam bahasa komputer mungkin ada flowchart-nya gitu ya. Iya, ada itu bawaannya anak-anak fisika, anak-anak IPA-nya ya. Makanya ada kepala gituannya ya. flowchart gitu, waduh luar biasa. Nah, sebagai multitasker gitu, kira-kira skill apa sih yang diperlukan sebagai seorang yang sekarang di era multitasking itu is everything gitu? Kuncinya sebenarnya multitasking itu kan karena keingintahuan yang lebih, Kemudian belajar sampai akhirnya paham, akhirnya menjadi ya mungkin menghasilkan dan menjadi profesi kan sebenarnya karena itu. Nah ya kalau ya multitasking ya awalnya karena keingintahuan itu. Terus akhirnya apapun, nah karena saya pecinta jalan-jalan, otomatis pecinta duit yang kalau kemana-mana kan butuh duit nih, kecuali disponsorin gitu kan. Akhirnya kan apapun sing iso dicandak kan dicandak. Itu akhirnya jadi multitasking itu. Luar biasa ya. Terakhir nulis kan, juga nulis buku. Nulis buku. Dengar-dengar kemarin waktu kita ketemu ngobrol, katanya mau nulis buku tentang sosok Vivin, semacam biografi itu. Enggak biografi, tapi tentang perjalanan. Jadi kalau yang tampil selama ini kan cuman sepotong-sepotong tuh. Jadi misalnya ke Gunung A satu seri, ke Gunung B beda lagi. Nah, mau tak kumpulin. Jadi seri gunung sendiri, seri laut sendiri, masih proses sih. Itu kayak yang diunggah di website di vivinmardiana.com kayak itu. Kayak itu cuman jadi kumpulan bukunya dan lebih lengkap, lebih detail lah ya. Gitu. Jangan keliru, Vivin Maidarina. Ya, lahir di bulan Mei, awalnya dulu mama gitu kasihnya. Gitu ya. Jadi terus dikasih embel-embel belakang lah. Jadi sama dong kita kayaknya ulang tahunnya bareng nih ya. Ini bisa ngopi bareng kalau gitu ya. Dengan situasi seperti sekarang, Vin ya, kalau saya ingin tahu ada nggak dari berbagai macam pekerjaan yang dilakukan itu ada sesuatu yang ini legacy gue nih gitu. Ada nggak? Apa ya kira-kira? Apa ya? Saking akeh sing digarap lu bingung tapi ya. Saya mikir lu bingung. Long kerja di media aja kayak gini, Vin ikut canda kira-kira. Nah ini gue banget nih. Kalau aku tuh SD itu cita-citanya jadi guru. Really? Aku tuh seneng ngajar sebenarnya. Terus? Sampai sekarang maksudnya ya akhirnya tetap ada ngisi juga kan ngajar. Cuman yang model kayak pelatihan-pelatihan gitu. Tapi sempat ngelesi juga gitu. Jadi basicnya sebenarnya suka banget ngajar. Tapi karena waktu itu memang keinginan jalan-jalan itu kuat, cari duit yang lebih banyak lah ya. Maksudnya waktu itu profesi guru kurang kan. Itu. Bukan profesi guru, profesi mengajar. Profesi ngajar, iya. Waktu itu kan masih kurang dihargain gitu ya. Jadi aku mencari yang lebih. Tapi kalau ditanya paling senang sebenarnya apa? Sharing, ngajar gitu kan. Ngajar apapun lah yang aku ketahui, makanya dialihkan menjadi menulis gitu. Yeah. Kalau kita masukin ke kotak pencarian Google gitu, nama Vivin Maidarina, itu muncul bermacam-macam artikel dan kisah cerita. Bahkan sosok Vivin sebagai seorang perempuan yang naik turun gunung, nyemplung laut gitu ya, berkutat dengan satwa dan segala macamnya. Itu sebenarnya ada nggak ya sebuah temuan kira-kira aku nggak gini deh kira-kira itu pernah merasa gitu nggak? Atau portrait itu sudah pas untuk Vivin? Karena gini, kalau kebanyakan kalau misalnya googling itu lebih banyak adalah cerita tentang perjalananku, jadi nggak akan salah. Tapi kalau yang menceritakan tentang aku kayaknya belum ada ya. Biografi, maksudnya lebih cenderung adalah cerita perjalananku bukan sosok Vivinya gitu kan. Jadi kalau biografinya
belum kayaknya belum ada deh atau mau dibikin ya. Kayaknya ini sebuah Atau aku tanda harus gitu. bikin ya habis ini. Iya, iya. Jadi kemarin- jadi nggak pernah salah. Jadi so far nggak ada yang salah sih. Kalau dalam perjalanan terakhir Vivin juga nyelam di Alor gitu ya, terus sharing cerita di Alor. Seingatku juga Vivin pernah cerita terlibat dalam kegiatan melestarikan, mungkin mendokumentasikan tentang ragam tas Nusantara. Yes. Itu gimana ceritanya? Itu gara-gara teman kenal sama satu komunitas. Kemudian komunitas itu kerjasama dengan yang bikin si Heru Mataya yang bikin festival payung sebelumnya di Solo, bikin festival tas tahun ini. Terus ya karena ingin menceritakan ragam tas Nusantara tadi, tidak hanya bentuknya pameran, bazar ataupun tarian, gandeng para penulis. Saya diajakin, tulis dong salah satu tas yang unik yang menurutmu yang selama perjalanan saya tulis Alor. Karena kalau misalnya noken yang Papua udah pasti banyak yang nulis tentang itu. Karena ini kan nulis keroyokan nih. Jadi saya pilih yang sekiranya orang jarang ke sana atau nggak mungkin menuliskan yang itu. Saya pilih Alor. Gitu. Pernahkah suatu saat ini mungkin Vivin kalau boleh buka kartu, ada sesuatu rasanya burn out gitu ya, buntu wis mandegrek gitu, tak cul sih, aku pengen melakukan sesuatu yang berbeda. Pernah nggak ngalami fase seperti itu? Melakukan sesuatu yang berbeda, enggak sih, enggak. Kalau kejenuhan, iya, kejenuhan itu lebih cenderung di pekerjaan yang kantor ya, itu pasti ada kayak namanya juga sales ya, pasti capek dikejar target dan sebagainya, itu pasti kayak, aduh, capek deh jadi sales, pasti akan mengalami seperti itu, tapi nggak akan yang pengen bener-bener melepas, nggak, capek iya gitu. Tapi kalau switch ke sesuatu yang berbeda atau apa, enggak sih, ranahnya ya jalan-jalan, anything terkait jalan-jalan pasti aku pelajarin, maksudnya kayak dulunya naik gunung, akhirnya belajar menyelam gitu, jadi itu tambahan ilmu sih, bukan lari ke sesuatu yang baru, akhirnya kan gunungnya tetap, lautnya tetap gitu. Dan Jenuh yang jelas pernah, gitu. dan yang jelas ngopinya juga tetap gitu Tetap. ya. Dihabisin kopinya gitu. Santai aja kita ngobrol santai gitu ya. Ada clue barangkali kalau ada orang tua yang punya anak seperti Vivin gitu. Kira-kira mau diapain? Di pites atau diapa no ya? Diarahkan dengan baik. Karena waduh, iki mulai emaknya keluar nih, emak keluar ini. nih. Ponakan saya beneran. Oh, iya? Ya ponakan. Ponakan usia 4 tahun udah mulai tak kenalin sama alam. Oke. Gitu. Jadi paling nggak ngenalin pasir. Ada yang dia pertama dulu kenal pasir kan karena kalau dididik terlalu bersih, akhirnya lihat pasir kan jijik itu. Iya. Kenalin alam, terus menceritakan banyak hal tentang di sini ada gini, bahayanya ini. Jadi ketika kita menginformasikan, termasuk ketika saya ngomong sama anak-anak pendaki zaman now yang mungkin sana keren ayo budal tapi nggak belajar ilmunya, itu kan memang berbahaya. Nah, jadi kalau pesannya sih pasti dengan kita tahu, kita nggak perlu khawatir dengan anak-anak kita. Sama dengan kita menginformasikan sebanyak mungkin, pasti semuanya aman. Jadi modelan kayak saya jangan dilarang, dikasih info sebanyak-banyaknya biar aman dan tersalurkan. Ini susah ini, apalagi sekarang aktivitinya juga makin tambah dengan mengumpulkan data informasi untuk anak-anak yang mungkin termarginalkan untuk akses pendidikan ya. Ini keluar lagi kepedulian perempuannya, seorang motherly feeling-nya keluar lagi nih ya. Betul, ada kegiatan untuk anak-anak yang termarginalkan gitu? Iya, jadi dari sejak kuliah sih sering bantu-bantu gitu untuk ya anak-anak jalanan, karena saya sendiri kan memang dari keluarga yang kurang mampu dan merasakan jalanan. Merasakan bahwa pendidikan itu penting bagaimanapun gitu kan. Jadi mengentaskannya adalah lewat pendidikan yang utama gitu, bukan yang ngasih duit atau apa gitu, bingkisan, enggak lah, yang utama pendidikan. Jadi dulu mendampingi anak-anak jalanan ngasih les gratisan istilahnya kayak gitu. Sekarang mencari donatur yang sekiranya bisa bekerja sama untuk ngasih bantuan SPP untuk anak-anak yang masih sekolah di swasta ya gitu. Gitu. Ini dia, tugasnya banyak, keterlibatan dalam sejumlah korporasi juga banyak gitu ya, hobi juga banyak, terus kegiatan sosial juga banyak. Masih ngurusi darah kah? Karsten terakhir enggak. Itu ya? Tahun kemarin. Tahun ini udah kayak ya itu tadi kan prioritas, akhirnya mana yang bisa dibantu, mana yang bisa kok kalau tanpa aku masih ada yang bisa nerusin kayak gitu. Vin, terima kasih udah ngobrol sama kita. Sama-sama. Mudah-mudahan nggak bosan kalau ngobrol sama kita ya, gitu. Seru pastinya. Semoga juga ada
bermanfaat lah ya. Kopi, kalau orang perlu informasi, ayo dihabisin kopinya. Asik ini.